Halo semuanya, balik lagi di podcast Ngobrol Santai. Hari ini kita bakal ngebahas topik yang sangat penting dan menarik, yaitu sistem kekerabatan khususnya patrilineal dan matrilineal. Jadi jangan bayangin ini cuma teori saja ya. Karena sebenarnya ini dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari bareng gua dan 4 teman saya. Silahkan masuk. Oke. Halo guys. Oke, kita akan masuk ke segmen yang pertama. Adelia, coba jelasin dulu patrilineal itu apa? Patrilineal itu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah. Jadi marga, nama keluarga bahkan warisan biasanya diturunkan lewat jalur babak. Contoh gampangnya, kalau anak lahir biasanya dia ikut marga ayahnya. Oke. Nice. Kalau matrilineal itu gimana, Akbar? Kalau matrilineal, garis keturunan justru ditarik dari pihak ibu. Jadi posisi keluarga justru ibu lebih dominan. Misalnya soal warisan, tanah atau rumah adat. Biasanya jatuh ke garis keturunan perempuan, jadi anak cucu dilihat dari pihak ibunya. Kalau dilihat sekilas, matrilineal ini kayak lebih mengangkat peran perempuan ya. Tapi jangan salah, dua-duanya punya logika sendiri sesuai budaya masing-masing. Benar, jadi bukan masalah lebih bagus mana, tapi gimana budaya itu jalan buat jaga keseimbangan sosial. Oke, sekarang kita masuk ke segmen yang kedua. Kalau di Indonesia, contoh yang paling jelas apa sih? Olivia, mungkin bisa kasih gambaran? Contoh patrilineal itu ada di masyarakat Batak. Anak laki-laki yang jadi penerus marga, dan kalau ada acara adat, posisi laki-laki dianggap lebih penting. Selain Batak, di Bali juga ada sistem patrilineal. Kalau matrilineal contohnya ada di Minangkabau, Sumatera Barat. Unik banget karena rumah gadang itu diwariskan ke anak perempuan, bahkan suami yang menikah biasanya tinggal di rumah keluarga istrinya, bukan sebaliknya. Iya, jadi bisa dibilang matrilineal itu agak beda dari kebiasaan mayoritas masyarakat Indonesia yang cenderung patrilineal. Oke. Nah, kalau dibandingin apa plus minus dari kedua sistem ini? Kalau patrilineal, plusnya lebih jelas buat menjaga marga atau nama keluarga. Jadi ada kesinambungan yang kuat. Tapi minusnya perempuan lebih dapat posisi lebih rendah. Kalau matrilineal, plusnya perempuan punya posisi yang kuat, terutama soal kepemilikan harta. Tapi di keluarga istrinya, jadi posisi mereka bisa nggak lemah. Aku lihat sebenarnya dua sistem ini sama-sama punya tujuan menjaga keseimbangan sosial, cuma caranya beda. Jadi jangan dilihat sebagai siapa lebih unggul, tapi lebih ke fungsi sosialnya. Intinya, kalau lagi ribut warisan, jangan langsung menyalahi sistem, tapi lihat koneksi budaya dulu. Oke, kalau menurut kalian di era modern sekarang sistem ini masih relevan atau masih atau enggak? Menurut gue sih ada relevansinya, tapi lebih fleksibel. Banyak keluarga di kota udah nggak kaku lagi soal
garis keturunan. Yang penting tuh keharmonisan. Betul, apalagi sekarang orang lebih individual. Tapi tetap penting untuk tahu akar budaya, biar kita nggak tercerabut dari identitas. Ya, modernisasi boleh, tapi jangan sampai bikin kita lupa sejarah dan sistem sosial yang jadi dasar masyarakat. Jadi intinya kita perlu ngerti, tapi juga harus adaptif dengan kondisi sekarang. Wah, obrolan kita lumayan lengkap ya. Kita udah bahas mulai dari definisi patrilineal dan matrilineal, contoh di Indonesia, kelebihan dan kekurangan sampai relevannya di zaman modern. Intinya, sistem kekerabatan ini bagian dari budaya yang nggak bisa kita pandang sebelah mata. Semoga jadi pengetahuan baru buat para pendengar. Jangan lupa hargai budaya kita masing-masing. Dan tetap terbuka dengan perubahan. Yang penting jangan ribut gara-gara marga atau warisan ya. Hahaha, bener banget. Oke, gua Ahmad Noval Mubarak bareng teman-teman pamit sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye.